Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Boogeyman. Film ini dirilis pada tahun 2023. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki, dan diberi umur panjang. Makan ketimun di pinggir kolam daripada melamun, mending nonton review film. Film ini menceritakan kisah sebuah keluarga Harper, di mana Will sebagai kepala rumah tangga dengan kedua anaknya yang bernama Sadie dan Sawyer. Dikisahkan istri Will yang baru saja meninggal karena sebuah kecelakaan mobil, membuat ketiganya sangat sedih dan merasa terpukul. Will yang merupakan seorang psikiater berusaha tegar dan melanjutkan pekerjaannya serta menjadi single parent mengurus kedua anaknya. Sedangkan Sadie, sang anak sulung, sangat kehilangan sosok ibu yang selama ini selalu mendengar curhatannya dikala mempunyai masalah. Maklum saja dirinya masih ABG yang beranjak dewasa dan masih duduk di bangku SMA. Well, we're not here to talk about me. After you. Pagi itu Sadie dan Sawyer mulai kembali ke sekolah. Sadie memakai baju daster milik mendiang ibunya membuat Will terperangah melihatnya lalu mengantarkan mereka berdua. Sesampainya di sekolah, teman-teman Sadie turut mengucapkan berbelasungkawa atas meninggal ibunya, namun Sadie tidak menghiraukannya. Setelah mengantarkan anak-anaknya, Will kedatangan seorang pasien yang bernama Lester. Padahal ia tidak terima pasien jika belum membuat janji sebelumnya melalui telepon. Seorang teman Sadie yang bernama Bethany mendekat dan mengajaknya ngobrol. Namun datang dua temannya lagi, yaitu Natalie bersama Casey yang memang mau mencari gara-gara dengannya. Being a bitch. Sebelum memulai konsultasi, Will menyuruh Lester untuk mengisi formulir sebagai catatan setiap klien barunya, lalu mulai melakukan konsultasi terhadap masalah yang Lester hadapi. Lester meminta Will untuk menutup pintu sebuah ruangan. Works, I didn't commit a crime, even if. Ia datang ke Will mungkin saja mengerti kehilangan orang yang sangat dicintai. Karena membaca kisah Will di berita atas kecelakaan yang istrinya alami. Semua orang mengira bahwa Lester lah yang membunuh ketiga anaknya satu persatu. Pertama, bayi perempuannya meninggal karena SIDS atau kematian mendadak. Natalie mencemooh Sadie yang mengenakan daster milik ibunya. Ia bilang memakai pakaian orang yang sudah meninggal membuatnya sulit untuk melupakan, lalu menumpahkan minuman yang Sadie sedang pegang. Do you mind if I step out? I just need to use the restroom. Kemudian dua anak Lester lagi meninggal setahun kemudian setelah anak pertamanya meninggal satu persatu. Ia mengira sesuatu menyedot nyawanya meski terlihat kematian yang alami. Tetapi ia yakin juga ada makhluk lain yang mengganggunya namun tidak tahu makhluk apa itu. Lester pernah melihatnya sekali sebelum leher anaknya patah dan kedua anak lainnya meninggal. Lalu Lester memperlihatkan sebuah gambar yang pernah dibuat oleh anak sulungnya. Will izin ke toilet sebentar padahal ia menelpon polisi karena tingkah laku Lester yang sangat mencurigakan. Excuse me. Tidak membuat janji terlebih dahulu lalu menceritakan kisahnya yang horor. Sadie yang langsung pulang ke rumah lalu mencuci pakaiannya yang ketumpahan minuman. Terlihat Lester berdiri di lorong rumah Will yang seharusnya ia berada di ruang konsultasi. Sadie mendengar suara dari kamar lain. Setelah mengeceknya ternyata lukisan keluarganya rusak. Semua cat tumpah dan ruangan studio yang biasa dipakai ibunya dulu juga acak-acakan. Ternyata setelah mengecek kamar sebelahnya, Sadie bersama Will menemukan Lester telah tidak bernyawa alias modar tergantung di dalam sebuah lemari. Polisi segera datang untuk olah TKP. Will bilang kepada polisi Lester selalu membicarakan mengenai monster bayangan yang membunuh ketiga anaknya. Don't worry about that man, okay? Malam harinya Will mengantarkan Sawyer pergi tidur di kamarnya. Sawyer meminta kepada Will untuk mengecek lemari dan kolong tempat tidurnya. Setelahnya Will mengecek mesin cuci yang masih terdapat daster yang dipakai oleh Sadie pagi hari saat ke sekolah. Sementara Sadie sedang berada di dalam kamarnya mengingat mendiang ibunya. Malam hari pun tiba. Sadie yang sedang asik menonton YouTube acara berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal, dia berkeinginan berkomunikasi dengan arwah ibunya. Sementara Sawyer terbangun dari tidurnya karena suara pintu lemari terbuka sendiri. Ada sesuatu bergerak ke kolong tempat tidurnya sehingga membuat Sawyer mengeceknya lalu terjatuh. Sawyer pergi ke kamar Sadie bercerita ada sesuatu di kamarnya namun Sadie bilang itu hanya mimpi buruk saja. Mereka berdua mencabut gigi Sawyer dengan benang yang dililitkan ke pintu. Tengah malamnya gigi Sawyer yang berada di lantai terangkat sendiri masuk ke dalam lemari.
Sementara Sadie menemani Sawyer tidur di kamarnya malam itu. Keesokan harinya Sadie bersama Sawyer berkonsultasi dengan Dr. Weller yang merupakan teman dari ayahnya. Mereka menanyakan mengenai apa yang terjadi setelah seseorang meninggal. Mungkin saja arwah ibunya masih berada di dalam rumah itu. Dr. Weller menasehati mereka itu hanyalah perasaan saja. Dulu ketika ayahnya meninggal, setelahnya ia merasa selalu diawasi olehnya. Mungkin itu yang Sadie rasakan saat ini. Sawyer menanyakan hal lain yang berada di kegelapan makhluk apakah itu. Ia mulai melihat makhluk itu sejak Lester meninggal di rumahnya beberapa hari yang lalu. Kemudian seluruh jendela ditutup, mereka akan melakukan terapi dengan lampu untuk menghilangkan rasa takut itu. Lampu di hadapan mereka perlahan akan berkedip dan ruangan akan semakin gelap. Sawyer mulai memperhatikan ada sesuatu di ruangan lainnya sehingga membuatnya sangat ketakutan. Sadie mencoba untuk menenangkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Setelahnya, Sawyer menanyakan apakah Sadie percaya kepadanya. Sementara Will berdiskusi dengan Dr. Weller mengenai fobia gelap yang dialami oleh Sawyer, lalu mereka pun pergi. Malam harinya Sawyer yang mau tidur di dalam selimut diajak bicara oleh seseorang yang ia kira adalah Sadie. Padahal Sadie sedang membuka laptop mencari tahu siapakah Lester Billing tersebut. Kemudian Sadie mengecek ruangan lain yang dijadikan ruang konsultasi oleh ayahnya. Mendengarkan rekaman percakapan Will dengan Lester dari awal datang, Sadie menemukan sebuah buku yang ternyata adalah milik Lester. Ia mencoba mengarsir di salah satu halaman, terlihat sebuah gambar monster laba-laba sesuai isi percakapan antara ayahnya dengan Lester. Sementara Sawyer mencari Sadie di kamarnya tetapi tidak menemukan di sana. Lalu mencari di ruangan lain, terdengar suara aneh yang membuat Sawyer ketakutan. Bola lampu yang ia gelindingkan juga menjadi rusak. Akhirnya Sawyer menemukan Sadie di ruangan konsultasi Will. Terlihat gambar arsiran di buku sosok yang sering Sawyer lihat di kegelapan. Keesokan harinya Sadie menemui Bethany di kampus. Ia minta untuk diantarkan ke rumah Lester sebagai penebus kesalahan beberapa hari yang lalu. Sadie langsung masuk ke dalam rumah yang terlihat sangat tidak terawat, banyak lilin di lantai dan akar yang menutupi dinding. Secara perlahan Sadie masuk lebih dalam lagi. Secara tiba-tiba muncul seorang wanita menyangka Sadie mau mengambil sesuatu di rumah yang terlihat tidak terawat itu. Sadie langsung memperlihatkan gambar seperti laba-laba yang ia temukan di buku milik Lester. Sadie hanya ingin mengetahui makhluk apakah itu. Wanita itu ternyata adalah istri Lester yang bernama Rita. Ia menyuruh Sadie untuk pergi dari rumahnya jika ingin selamat. Entah apa yang sudah Lester lakukan, kini sosok menyeramkan tersebut mengikuti keluarga Harper kemanapun mereka pergi sampai semuanya mati. Sadie segera pergi meninggalkan rumah itu setelah istri Lester menembakkan senapannya karena melihat makhluk misterius melintas di dekatnya. Sadie pun pulang ke rumah lalu bertemu dengan Sawyer. Tiba-tiba saja monster menyeramkan masuk ke dalam raganya yang ternyata adalah hanya sebuah mimpi. Setelahnya Sadie keluar kamar untuk mengecek keadaan. Sawyer mengatakan bahwa monster di rumah mereka yang sering menampakkan diri adalah nyata. Tak lama kemudian Sadie melihat ayahnya yang sedang berberes barang-barang. Karena berserakan, pantas saja Sawyer melihat monster di rumahnya. Sadie sangat marah kepada Will karena membereskan barang milik ibunya yang berada di ruangan studio. Ia meminta beberapa kardus yang dianggap penting dan dituliskan dijaga. Sadie menemukan sebuah handycam yang berisikan video ibunya sedang menggendong dirinya sewaktu masih bayi dahulu kala, sehingga membuatnya sedih kembali. Ia juga menyalakan api agar ibunya memberi tanda keberadaannya. Sadie meminta bantuannya dalam menghadapi masalah yang sangat besar, yaitu menghadapi monster yang mengikuti keluarganya. Keesokan malamnya Will meminta Sawyer agar jika melihat monster memberitahunya lebih dahulu, karena malam itu adalah malam spesial untuk Sadie, memberikan waktu tenang untuknya. Tak lama kemudian muncul Sadie yang berdandan cantik, kemudian terdengar suara teman-temannya dari luar rumah ingin merayakan malam spesial untuknya. Namun semua temannya merasa kecewa karena tidak ada minuman yang diinginkan, yaitu alkohol, hanya minuman bersoda yang tersedia. Tetapi Sadie mempunyai sesuatu yang menarik, yaitu rokok milik mendiang ibunya. Bethany langsung menyalakan rokok tersebut yang ternyata adalah ganja lalu menghisapnya. Kini giliran Sadie yang mencoba menghisap, namun ia batuk-batuk sampai harus pergi ke toilet yang ternyata mengeluarkan sebuah gigi milik Sawyer. Setelahnya, Natalie meminta untuk memperlihatkan ruangan studio yang sering dipakai oleh ibunya. Ruangan tersebut juga terdapat lemari yang menjadi tempat Lester gantung diri. Sementara Sawyer sedang asik bermain PlayStation di ruangan lain, tiba-tiba saja terdengar suara monster di dekatnya sehingga membuatnya ketakutan.
Keisengan teman-temannya yang mengunci Sadie di ruangan studio hampir saja membuatnya kehilangan nyawa karena monster menyeramkan menyerangnya di dalam kegelapan. Untung saja pintunya segera terbuka. Sadie sangat marah kepada Natalie yang bicaranya sembarangan seperti buang sampah lalu menamparnya. Sawyer berusaha tidak bergerak dan bersuara, namun monster tersebut sudah berada di atas televisi dan langsung menerekamnya sehingga ia terlempar dan tersadar sudah berada di rumah sakit. Sadie mendapatkan panggilan telepon dari istri Lester yaitu Rita. Ia bilang sudah menemukan cara untuk memusnahkan monster tersebut dan meminta bantuan Sadie. Terlihat Will sedang berada di sebuah ruangan di rumah sakit. Sadie mengatakan monster itu ada dan nyata, tetapi Will malah mengira Sadie sedang teler karena bau ganja. Kemudian Sadie menuju rumah Lester untuk bertemu dengan Rita. Ternyata Rita sudah membuat jebakan untuk memusnahkan monster tersebut dengan memanfaatkan Sadie sebagai umpannya. Tak lama kemudian terdengar suara monster yang menyeramkan dari kegelapan. Semua lilin yang menyala di lantai ikut pada monster mendekati Sadie yang sedang ketakutan. Suara letusan ranjau bergemuruh membuat monster terkapar. Namun Rita salah dugaan, ternyata monster tersebut masih hidup lalu membunuhnya. Sedangkan Sadie segera melepaskan ikatan di tangannya lalu meninggalkan rumah tersebut. Kemudian menelepon ayahnya yang sudah pulang ke rumah membawa Sawyer. Monster tersebut mengikuti ke dalam rumah. Sadie menemukan Sawyer bersembunyi di dalam lemari yang sedang memegang lampu karena monster tersebut takut akan cahaya. Monster itu sedang terluka, mungkin saja bisa menyingkirkannya. Sedangkan Will dibawa monster ke ruangan lainnya. Kemudian Sadie bersama Sawyer perlahan mencari keberadaan ayah mereka dengan bermodalkan pukulan kasti di tangan. Ternyata monster tersebut menggantung Will di atas langit-langit lalu menjatuhkannya. Namun Sadie tidak berdaya dikala monster tersebut yang tenaganya lebih besar menindihnya. Hampir saja Sadie pergi ke alam lain. Untungnya Will segera bangkit dan menusuk monster tersebut karena melihat anak sulungnya yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sawyer segera tersadar sialnya lampu yang dibawa kabelnya terputus, sehingga ruangan menjadi gelap lagi. Will segera menyalakan korek milik mendiang istrinya namun mati lagi. Dengan cepat Sadie mengambil lalu menyalakannya, mungkin dengan bantuan arwah ibunya. Gas air mata yang berada di dekatnya disemburkan ke api dan monster tersebut ketakutan. Sialnya, gas tersebut juga habis. Sawyer mengambil thinner dan melemparkannya ke arah monster. Dengan segera Sadie melemparkan korek di tangannya ke monster menyeramkan sehingga terbakar. Di akhir film mereka bertiga selamat dari amukan monster tetapi harus merelakan rumah dan barang-barang peninggalan yang hangus terbakar di lalap api bersama monster. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.